Sekarang Prabowo sudah masuk pemerintahan, kecewa nggak? Itulah permasalahannya. Kenapa kami harus ditiadakan? Saya mendukung penuh gerakan Gus Nur. Orang-orang yang akan menjatuhkan elektabilitas negara ini. Bagaimana peran-peran orang-orang di belakang siapa saja tanda tanya negara ini yang harus dipangkas oleh Gus Nur melalui YouTube-nya. Bolehlah. Saya seorang kepala negara Nabi Muhammad, pemimpin umat. Wa arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Nabi Muhammad diutus kepada seluruh semesta alam. Jadi tidak ada Pak poin-poin yang tidak dilakukan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, jadi itu ayat yang Nabi itu ya, yang menurut antum yang sering sekali orang menerjemahkannya secara bersolawat aja, gak ada yang lain. Itu sih cuma amar ma'ruf itu. Itu seakan-akan tidak mau risiko. Tidak mau mengingat bahwa Nabi pernah tidur di pelepah kurma. Tidak mau mengingat bahwa Nabi pernah makan daun. Tidak mau mengingat bahwa Nabi salah satunya orang yang mengatakan ana ibnu Abdul Muttalib wa ana nabi laisa bikadzib. Jadi saya adalah anak dari Abdul Muttalib. Saya adalah nabi. Saya bukan pendusta, saya bukan pembohong. Saya akan berperang. Anak Abdul Muttalib maksudnya cucu. Iya, karena Nabi kan memang dirawat kan sampai saat itu kan. Iya, karena ayahnya udah meninggal ya. Seperti itu. Jadi sampai sebegitunya itu dilupakan semuanya, Pak. Jadi intisarinya ingin mengambil kenikmatannya tanpa mengambil kesusahannya. Mana ada, Pak. Ba'dal usr yusr. Jadi memang kesulitan itu diletakkan pertama karena setelahnya itu ada kemudahan. Nah, kalau kamu memudah dulu ya berarti yang sulit di belakang loh. Ini pasti loh. Nah, ini nggak bisa ditentang lagi. Berarti kalau mau yang mudah duluan, yang sulit di belakang. Kalau begini, sering sekali ya, katakanlah dai ya, seperti antum ini dianggap keras sama pemerintah, ujung-ujungnya radikal, ya kan, ekstrim. Tanggapan antum gimana? Berarti tidak memahami saja. Yang kultur itu Pak, kulturalnya tidak memahami esensi Islam itu sendiri. Islam itu apa sih? Rukun Islam hafal tidak begitu. Jadi Islam sendiri tidak paham bagaimana kita mengajak berasumsi, Pak. Orang yang berasumsi mengatakan Islam radikal, Islam ini, itu orang-orang yang kurang kerjaan saja, Pak. Kurang kerjaan dan tidak paham Islam juga. Dan tidak paham Islam juga. Seolah-olah Islam itu hanya urusan duniawi aja. Seolah-olah memang mereka. Padahal dia urusan ada akhirat aja. Mereka kan hanya sebenarnya ada terselubung, Pak. Didul hak batil. Kalau tidak benar pasti salah. Nah, jadi kebalikan benar itu salah. Kenapa kebaikannya kok cenderung disalahkan oleh banyak orang? Oh, berarti ada niat yang terselubung. Ada niat kejahatan yang diliputi atau diselimuti dengan kebohongan. Kebaikannya diselimuti kebohongannya, sehingga tidak murni baik. Nah, jadi berpura-pura seolah-olah baik seperti itu. Jadi tidak memahami esensi Islam sama sekali orang yang seperti itu. Kalau saya misalnya tanya tentang pemerintahan, antum bersedia jawab? Bersedia. Kan hanya menjawab, Pak. Iya. Perkara jawabannya apa terserah. Jadi menurut antum pemerintahan Presiden Jokowi itu seperti apa? Kalau antum lihat, ini kita fair aja. Ya, kita fair aja. Kalau saya kerucutkan lagi, antum lihat yang baiknya, ya menurut antum yang paling baik dan yang paling tidak baik. Paling baiknya sih memang langsung turun sendiri kan, Pak. Oke. Langsung turun sendiri
plak begitu kan. Oke. Face to face begitu kan. Oke. Step by step. Oke. ini bukan face to face tapi face to face ya kan. Face to face ada apa? Face to face ya, face bukan peace ya kan. Face to face. Kalau peace itu damai dengan damai. Peace to peace, ini face to face. Oke. Face to face. Oke, gimana? Oke. Ya, lalu? Oke lah, itu kebaikannya kan Pak. Ya keburukannya terlalu banyak selfie Pak. Oh, terlalu banyak selfie. Terlalu banyak selfie. Karena terlalu banyak selfie gimana sih? Kan pemimpin Pak. Oke. Terlalu banyak selfie, kemudian ada di sana di selfie lagi. Pokoknya intinya kalau selfie itu selebrasi biasanya. Oke. Kalau selebrasi berarti kegiatannya kurang. Hura-hura. Hura-hura. Tapi kan itu anak muda sekarang, anak muda banget kan kalau ya, selfie. anak muda kan memang seperti itu Pak. Jadi mengedepankan egonya kan. Iya. Egonya sendiri sementara egonya umat tidak ada. Oke. Yang seharusnya benar-benar kalimatnya kan umat kan begini kalimatnya kan awal mulanya kan. Iya. Sampai sekarang kami tidak merasakan apa-apa. Bahkan sebagian orang di Madura kemarin kami tertipu. Tertipu kenapa? Masa iya dapat bantuan harus divaksin dulu? Oh. Kenapa seperti itu? Iya gak bisa, gak dapat bantuan kalau gak divaksin. Oh akhirnya harus vaksin di tempat baru kita dapat bantuan itu. Ya kita vaksin lah. Gak dapat 700 kalau gak divaksin. Jadi 700.000. Seperti itu orang-orang desa itu. Oke, itu yang lebih substantif apa? Kan kalau kalau selfie kan tidak substantif. Iya benar. Kemudian kalau turun oke lah substantif bahwa dia mau terjun langsung turun ke lapangan ya kan. Benar. Walaupun orang mengatakan ini turun ke lapangan untuk apa? Kalau dulu sih genuine, kalau sekarang sudah pencitraan, tapi itu oke lah ya. Karena kita tidak bisa membantah kalau Jokowi sesungguhnya merakyat. Tapi hal yang substantif dari kelemahan dia apa sesungguhnya? Kalau menurut kacamata. Ya, gitu. Saya kira kinerjanya kurang, Pak. Kinerjanya kurang. Permasalahannya tidak cadas. Tidak cadas sama sekali. Oke. Orang yang cadas langsung tes begitu. Nah ini kayaknya lambat. Lambat ya. Down. Terlalu lambat untuk menangani permasalahan semacam itu. Cuman saya tidak seudon, cuma yang terjadi seperti itu, Pak, seperti itu. Kemudian ada banyak penghambatan mungkin karena kami di kubu-kubu yang lain. Iya. Jadi ya saya tentu saya menilai bahwa Gus Nur perlu adanya Gus Nur seperti itu. Saya mendukung penuh gerakan Gus Nur. Orang-orang yang akan menjatuhkan elektabilitas negara ini, bagaimana peran-peran orang-orang di belakang siapa saja tanda tanya negara ini yang harus dipangkas oleh Gus Nur melalui YouTube-nya, bolehlah melalui YouTube-nya, melalui gerakannya. Sekalipun ada titah-titah nanti harus dihukum, ini permasalahannya. Jadi waktu Pilpres antum ikut aktif? Prabowo Subianto. Prabowo Subianto. Tahun 2000 ini antum berapa kali sudah milih Pilpres? Sejak tahun berapa? Sejak tahun 2006 lah. 2004 tuh antum belum sudah berapa tahun 2004? 2004 kan 95. Ya, 95 2004 berapa? Sudah cukup ya? Sudah cukup loh. 2004. Antum pilih siapa? Waktu itu kan SBY ya? Ya. SBY. Pilih SBY. 2009? SBY lagi. 2014? Pilih siapa? Prabowo. 2019? Prabowo. Ikut tim sukses nggak? Ikut. Sampai Jawa Timur. Tahun berapa? Tahun 2000 yang kemarin yang baru 2019. Tim sukses. Sekarang Prabowo sudah masuk pemerintahan, kecewa nggak? Itulah permasalahannya. Kenapa kami harus ditiadakan? Kenapa harus kami terima kasih atas kemunafikannya. Terima kasih atas kemunafikan itu saja. Cuman mungkin beberapa ulama yang ada di Madura pernah bersikap sifat kenasionalismean Prabowo Subianto lebih kuat daripada harus mempertimbangkan antara masalah-masalah yang sudah lalu gitu. Nah, ini permasalahannya. Cuman
bagi kami konsisten lebih baik lah Pak. Oke, tetap kecewa ya. Konsisten. Jadi lebih maksud antum ya harusnya beroposisi baik. aja. Seperti itu. Nggak usah gabung ke pemerintahan. Seperti itu. Oke. Hanya tidak nimbrung dalam satu ya pokoknya jangan gitulah. Jadi kalau misalnya tahun 2024 dia mencalonkan diri lagi, antum mau pilih Prabowo? Masih. Katanya kecewa tadi. Ya tapi kan susah sih Pak ya. Susah ya karena memang saya melihat betul bagaimana di Hambalang itu kan. Kemudian saya kan pernah ke Hambalang Pak. Saya pernah turun dulu ke batalion-batalionnya. Iya. Jadi yang benar-benar menggambarkan sifat patriot kemudian nasionalisme ini memang Pak Prabowo sih. Oke, jadi kalau dia nyalonkan, saya kayaknya tetap Pak Prabowo sih. Sekarang karena memang tidak ada lagi Pak. Sekarang kita main game-gamean ya. Prabowo sama Ganjar, antum pilih siapa? Prabowo Puan, antum pilih siapa? Prabowo Ridwan Kamil, antum pilih siapa? Ridwan Kamil. Oke. Prabowo Anies, antum pilih siapa? Anies. Oke. Anies Ridwan Kamil, antum pilih siapa? Anies. Anies dengan Hovifa, antum pilih siapa? Anies sama siapa lagi? Sandiaga Uno. Anies sama sudah nggak ada lagi. Berarti antum pendukung Anies Baswedan. Di luar tuh ada 2 pendukung Anies Baswedan. Oh, 1 deh. Pertanyaan saya, kenapa antum mau pilih Anies? Kan nggak kenal antum? Iya, saya nggak kenal. Cuman beberapa kali kan kunjungan ke Madura. Iya. Kemudian kami pernah juga pada waktu 212. Iya. Ya bertemu di kantornya. Kemudian sikapnya yang sedemikian ramah. Kemudian sangat loyalitas. 212 kapan? Yang waktu-waktu pertemuan ulama di Monas itu kan? Iya, kan 212 itu kan ada 2016. 2016-nya juga 2017. 2018, 2019. 2017 dia sudah jadi gubernur. 2017. Itu makan di dalamnya kan di rumahnya itu sama para kiai itu. Ya saya kira realitas banget lah. Kemudian apa realitas banget? Apa? Ramah. Dalam ramah itu memang sangat. Kemudian memang secara elektabilitas memang mungkin saya tidak tahu peranan ininya. Yang elektabilitas itu tingkat keeleannya. Iya benar. Kalau orang Jawa kan elek itu jelek artinya kan. Jadi tingkat kejelekan. Jadi yang saya lihat memang Pak Anies ini sangat berwibawa Pak. Sangat berwibawa. Kemudian ketika menyampaikan sesuatu itu keilmuannya itu muncul. I see. Cerdas kelihatan. Keilmuannya kelihatan. Tidak pelongak-pelongo. Kemudian tidak saya tidak seperti itu Pak. Ada yang seperti itu cuman enggak lah, saya enggak mau sebutin nanti. Itu yang seperti itu tuh pokoknya pemimpin negara lain gitu kan. Gitu, sepanjang tidak sebut nama nggak apa-apa gitu ya. Iya, seperti itu Pak. Jadi saya ingin pemimpin. Jadi kalau misalnya dia jadi calon, antum mau jadi tim suksesnya? Saya mau. Itu kalau partai politik mencalonkan dia. Ini permasalahannya memang. Kalau misalnya partai politik tidak mencalonkan dia kan gigit jari aja antum kan. Ya saya pokoknya gabung sama Pak Refli Harun aja lah. Lebih baik nge-YouTube ya. Jadi kalau begitu antum termasuk yang nolak presidensial threshold ya? Iya. Orang pertama saya menolak dari Sampang. Yang berjumpa langsung dengan Pak Cadas gitu. Nanti bilang ya. Saya Lora Asroril Fawais, saya menolak presidensial threshold. Jadikan presidensial threshold 0. Nanti kita ini kan karena ada Rizal Ramli sudah menyampaikan penolakan, Babe Haikal, kemudian juga Smitanoto Susanto dan lainnya ya. Jadi saya baru-baru ini kan itu Pak. Iya. Jadi pokoknya saya Lora Asroril Fawais dari Sampang Madura ya menyatakan menolak presidensial threshold. Nah, karena apa menolaknya itu? Ya.
Ada terakhir karena kita ada tamu juga ya kan, sekalian saya kenalkan. Ada terakhir statement terakhir yang ingin antum sampaikan. Kalau ada yang belum sampaikan semua. Jangan pernah itu Pak. Jangan pernah mengikat terhadap suatu hal permasalahan yang itu membuat kita rumit. Idza dhaqal amr ittasab. Kalau permasalahan ini rumit, diperluas. Dijali jalan keluarnya. Salah satu mencari jalan keluar ini tidak ada lain dengan bermusyawarah. Kalau bermusyawarah berarti kita harus keluar daripada instansi-instansi dan kita harus keluar daripada golongan-golongan. Muhammadiyah ini dan itu semua, kita harus keluar dari itu bersatu demi adanya permusyawaratan, demi adanya kesepakatan. Mufakat. Mufakat. Kalau masih tidak keluar, ini masih berangkat dari setiap instansi. Nggak bisa. Antum NU atau Muhammadiyah sebenarnya? NU tapi kultural. NU kultural bukan struktural. Jangan lupa dong, karena bagian yang ada di struktural itu belum tentu bisa lebih hebat daripada yang kultural. Dan belum tentu sama. Belum tentu sama. Artinya jangan terikat dengan yang struktural aja. Gitu. Jadi yang kultural pun mampu menjawab sedemikian tantangan yang ada di bawah kan begitu, Pak. Jadi saya berharap jangan berpikiran hanya dominan kepada satu makna saja, tetapi luas. Islam itu semua dibahas. 23 tahun Nabi Muhammad SAW, al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakumul Islam madina. Diresmikan 23 tahun. Waktu yang sangat singkat dan padat ini disempurnakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi tidak ada permasalahan-permasalahan yang belum selesai, semuanya finish dalam waktu kurun 23 tahun. Adakah yang lebih hebat daripada itu? Enggak ada, Pak. Makanya Michael Hart mengatakan Nabi itu adalah pemimpin nomor 1 di dunia. Nah, makanya kalimat tadi itu memang saya ini motto hidup saya. Jangan pernah percaya dan berhubungan dengan makhluk yang tidak setia dengan Allah. Kepada Allah saja tidak setia. Apalagi kepada yang lainnya. Kalau setia kepada Allah, berbangsa dan bernegara. Kalau setia kepada Allah, berumat, juga mendahulukan permasalahan umat. Kalau setia kepada Allah, mendahulukan kepentingan orang lain daripada kepentingan pribadinya. Ini yang dilakukan Nabi Ibrahim tentunya, Pak. Seperti itu. Mungkin ada lagi? Sudah, Pak. Mudah-mudahan maksud antum kesini sudah tercapai, ya kan? Masya Allah. Kalau maksud sudah tercapai, tapi apa yang ingin disampaikan sudah semuanya disampaikan. Benar. Jadi insya Allah nanti kita akan tampilkan, ya kan? Benar. Jadi sebelumnya terima kasih banyak sudah jauh-jauh ya. Ini adalah narasumber yang keren, cadas. Ya? Luar biasa. Jauh-jauh dari Madura, perjalanan darat, dan yang penting adalah bisa menyampaikan maksudnya. Datang ke sini, sampaikan kebenaran. Ya, walaupun satu ayat, ya kan? Enggak. Usduk walau qatalak. Jujurlah sekalipun itu membunuhmu. Luar biasa ya. Sampaikan kebenaran walaupun itu pahit. Benar itu. Allahu Akbar. Ya, saudara sekalian, itu saja tadi dengan Laura Asroril Fawaiz. Kalau Laura itu saya ingat Laura Fadil. Fadli atau Fadil? Iya, Fadil. Yang istrinya 3 tuh. Yang istrinya 3 anggota DPR. Tapi ini Laura yang bahkan belum beristri. Yang penting tetap di